Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Prasetyo dengan NIM F5512412. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan di bagian topologi ring. Jadi kami itu dari kelompok 3. Nah, pada topologi ring ini saya menerapkan variasi topologi ring atau seperti berbentuk cincin, yang dimana setiap switch terhubung kedua switch tetangganya hingga membentuk jalur lingkaran tertutup. Adapun keuntungannya dari struktur ini ialah efisiensi penggunaan port pada switch untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu area besar. Namun, karena sifatnya yang melingkar ini, dia itu seperti membutuhkan protokol khusus. Nah, protokol khusus ini dia seperti STP, Spanning Tree Protocol, agar tidak terjadi perulangan data yang tidak ada ujungnya atau looping. Nah, seperti itu topologi ring. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian skema IP-nya. Nah, untuk skema IP-nya itu dia seperti ini. Misalnya kita cek di IP configuration-nya. Seperti ini. Di IP-nya ini, IP untuk PC0 itu 192.168.1.2. Nah, titik 1 ini dia melambangkan gateway-nya yang dimana kita telah inisialisasikan tadi di bawah. Ini 1. Dan titik 2 ini sebagai hostnya. Kemudian saya di sini menggunakan subnet masknya itu kelas C, di mana 255.255.255.0 hostnya. Nah, seperti itu untuk skema ini. Dan pasti IP di PC1 ini dia akan berubah, bukan 1.2 lagi. Seperti ini. Nah, dia akan berubah menjadi host 3. Tapi gateway-nya tetap sama. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan demonstrasikan bagaimana mendemonstrasikan antar komunikasi datanya ini. Nah, misalnya dari PC0 nih, kita mau tes ping ke PC1. Kita tulis di sini ping dengan nomor IP dari PC1. 192.168.1.3. Nah, ini berarti dia mau tes hubungannya antar PC0 dan PC1. Kita enter. Nah, dia berjalan di platform 1.3. Nah, seperti itu saja untuk ngetes. Atau kita tes lewat jalur pesan seperti ini. Misalnya begini, dari sini PC0 ke PC1. Nah, dia akan memberikan respon successful seperti ini. Nah, jadi begitu untuk komunikasi antar datanya. Atau coba kita tes dari PC0 ke PC4 juga. Nah, successful juga berarti memang jaringannya itu saling berhubungan. Kemudian kita akan coba demonstrasikan antar komunikasi datanya ini. Nah, coba kita tes ping dulu. Misalnya nih, kita tes dengan mengetikkan ping, kemudian masukkan IP yang akan kita tes. Misalnya kita tes untuk PC 0 ini kan, kita akan tes ke PC 1. 2.168.1.3. Nah, ini IP dari PC 1. Apakah dia akan berhasil? Mari kita tes. Nah, seperti ini. Nah, dia akan reply from dan berhasil. Seperti itu dia untuk mengecek. Nah, kemudian bisa juga dicek lewat kotak masuk ini. Misalnya dari sini ke sini. Nah, dia akan memberikan respon sukses. Gitu. Nah, kemudian saya akan tes simulasikan menggunakan
filter ARP dan ICMP dengan kondisi normal. Tetapi saya akan tes itu satu persatu, mulai dari ARP, kemudian ICMP. Nah, kita tes. Kita delete dulu biar enak dilihat, bersih. Nah, untuk pilih filternya itu di sini, edit filter, kita akan cek tes secara ARP dulu. Supaya kita bisa melihat apa bedanya ARP sama ICMP ini. Nah, misalnya nih, reset simulation dulu. Misalnya dari PC 0, saya mau kirim ke PC 2. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, dia akan masuk ke switch 0 dulu. Dia akan periksa di manakah MAC address ini berada. Nah, kemudian dia akan mencar. Ini ARP. Dia akan mencar. Dia akan cari di mana sebenarnya tujuan ini, MAC address-nya tujuan ini di mana. Kalau memang dia tidak ada di dalam salah satunya itu, dia akan memberikan simbol X atau memang bukan MAC address-nya. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, kalau semua dia sudah cek, dia akan kembalikan ke PC 0 tadi. Dia memberitahu bahwa, oh di sini sebenarnya itu. Nah, lihat, dia kembali dulu. Dia kembali lagi. Kemudian dia kasih respon ke PC 0 tadi. Nah, centang benar. Nah, seperti itu. Dia kalau menggunakan ARP, jadi dia kayak mengecek semua dulu. Tidak secara beraturan. Dia langsung buka, cari informasi. Seperti itu sebenarnya ARP. Nah, sekarang kita mau coba yang menggunakan ICMP. Jadi kita tekan link ICMP, kemudian kita hapuskan link ARP. Sekarang kita tes. Kita mau kirim data dari PC1 ke PC4. Nah, gimana prosesnya? Mari kita lihat. Apa bedanya ARP sama ICMP? Nah, dia akan jalan. Nah, masuk, kita langsung cari. Seperti itu. Dia tidak mencar lagi. Jadi dia kayak, oh di switch 1 arahnya ke sana nih, biar cepat dapat MAC address-nya. Di switch 0, oh arahnya ke sana. Jadi tidak seperti kayak ARP tadi, dia cari segala informasinya. Nah, kalau dari ini, dia kan hanya dari switch, dia sudah bisa, oh ini di switch 0 ada ini yang seperti ini, ada yang hampir sama ini, mungkin dengan MAC address tujuan. Jadi tidak perlu dia mencari kalau ICMP. Bahasanya dia itu unicast. Kalau ARP dia itu broadcast, jadi menyebar luas mencari informasi. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akan lanjutkan ke teman-teman saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nur Cynthia Masya dengan NIM F55124011. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait topologi jaringan yang saya buat. Di sini topologinya yaitu topologi star. Nah, pada topologi ini itu terdapat satu perangkat pusat yaitu switch yang berfungsi sebagai penghubung seluruh perangkat dalam jaringan. Nah, pada topologi yang saya bangun ini terdapat satu buah switch 2960 dan 5 perangkat end device berupa PC. Nah, semua perangkat tersebut itu terhubung langsung ke switch menggunakan kabel copper straight through, yang dimana dalam topologi star ini setiap perangkat yang ingin berkomunikasi tidak langsung terhubung dengan perangkat lain, tapi dia itu harus melewati switch sebagai pusat dari distribusi data. Nah, di sini saya menggunakan IP address kelas C dengan subnet masknya itu sini bisa dilihat. Subnet masknya itu 255.255.255.0 dan default gateway-nya itu 192.168.2.254. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan perintah ping, jadi di sini kita coba di real time dulu. Nah, misalnya kita kirim pesan ping dari PC 15 ke PC 18.
Nah, maka di sini statusnya itu successful, yang berarti kedua perangkat ini tuh berhasil berkomunikasi dengan baik, atau koneksivitasnya itu berjalan dengan baik. Nah, kalau untuk simulation modenya, nah di simulation mode ini sendiri itu tempat kita bisa melihat secara jelas atau secara rinci alur dari setiap data yang dikirim maupun yang diterima ketika kita melakukan ping. Nah, contohnya saat kita melakukan ping dari PC 16 ke PC 19. Nah, jadi di sini ketika kita melakukan ping antar kedua PC tersebut, maka PC 16 ini akan membuat paket ICMP echo request di PC 16 ini, dan paket ini tuh belum langsung bisa dikirim ke tujuan karena perangkat ini masih perlu mengetahui MAC address dari perangkat tujuannya. Nah, kan perangkat tujuannya tadi tuh PC 19. Jadi PC 16 ini harus tahu terlebih dahulu MAC address dari PC 19. Nah, karena pada jaringan lokal komunikasi sebenarnya itu terjadi menggunakan MAC address, bukan hanya IP address. Oleh karena itu, PC 16 ini dia tuh harus mencari MAC address dari PC 19 terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan hal tersebut, itu tuh melakukan pengiriman ARP request yang dilakukan oleh PC 16. Nah, ARP ini digunakan untuk mencari MAC address dari suatu perangkat berdasarkan IP address. Nah, karena ARP ini bersifat broadcast, maka switch akan menyebarkan pesan tersebut ke seluruh perangkat yang terhubung atau berada dalam jaringan yang sama, seperti PC 15, PC 19, 18, 17, dan bahkan router ini juga termasuk. Tapi router ini tuh tidak selalu memberikan respon terhadap ARP, karena router hanya akan mengirimkan ARP replay jika IP address yang ditanyakan itu adalah IP miliknya. Nah, tapi jika IP address yang dicari adalah milik perangkat lain seperti misalnya PC 19, nah maka router itu hanya akan menerima pesan broadcast tersebut tapi tidak memberikan replay atau balasan. Nah, dalam jaringan nyata, ARP ke router itu biasanya terjadi ketika sebuah perangkat ingin berkomunikasi dengan jaringan yang berbeda, sehingga perangkat itu akan mencari MAC address dari default gateway, yaitu router. Nah, setelah menerima pesan ARP, coba kita dulu ya, kita play dulu. Nah, ini dia mengirimkan ARP request ke switch. Jadi switch ini akan mengecek dan membroadcast semua pesan itu ke perangkat yang terhubung dengannya. Dan kemudian di sini bukan juga, di router juga bukan, dan ternyata PC 19 ini mengetahui atau mengenali bahwa MAC address itu adalah miliknya. Jadi dia mengirimkan ARP replay ke PC 16. Nah, kenapa tidak ada terjadi broadcast lagi? Karena ARP replay ini bersifat unicast. Jadi dia itu akan langsung mengirimkan replay itu pada PC atau perangkat yang mencarinya gitu. Jadi langsung kembali ke PC 16. Nah, kita play lagi. Nah, jika sudah diterima MAC address-nya tadi, maka PC 16 ini mengirimkan ICMP echo request tadi itu melalui switch ke PC 19. Nah, kemudian PC 19 ini mengirimkan ICMP echo replay ke PC 16. Seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, maka itu berarti bahwa proses ping itu dinyatakan berhasil, yang berarti konektivitas antara kedua perangkat ini berjalan dengan baik. Baik, sekian saja dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM F5512433.
Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan topologi bus yang saya buat. Pada topologi ini terdapat beberapa switch yang terhubung dalam satu jalur utama. Jalur tersebut digunakan sebagai media untuk menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Nah, setiap switch terhubung dengan satu PC, yaitu PC 10, PC 11, PC 12, PC 13, dan PC 14. Jika salah satu PC mengirim data, maka data akan melewati jalur utama tersebut sampai ke perangkat tujuan. Nah, topologi bus ini memiliki struktur yang sederhana dan mudah digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Pada topologi ini, setiap komputer diberikan IP address yang berbeda tetapi masih berada dalam satu jaringan yang sama agar dapat saling berkomunikasi. Contohnya, PC 10 192.168.4.2, PC 11 192.168.4.3, dan seterusnya. Semua perangkat menggunakan subnet mask 255.255.255.0 sehingga masih berada dalam satu network yang sama, yaitu 192.168.1.0. Dengan konfigurasi ini, perangkat dapat saling bertukar data melalui jaringan switch. Selanjutnya pada bagian komunikasi data, jadi pengujian ini dilakukan dengan cara mengirim ping dari satu PC ke PC lain menggunakan command prompt. Nah, pertama saya melakukan pengujian dalam topologi yang sama, misalnya saya mengirim ping dari PC 10 ke PC 14. Jika jaringan sudah terhubung dengan benar, maka akan muncul pesan replay yang menandakan bahwa paket data berhasil dikirim dan diterima oleh perangkat tujuan. Nah, selanjutnya saya melakukan pengujian dari PC pada topologi ini ke PC pada topologi lain. Nah, ping dikirim ke alamat IP PC yang berada di topologi berbeda. Paket data akan melewati switch, kemudian menuju router, lalu diteruskan ke jaringan tujuan hingga sampai ke PC yang dituju. Jika muncul pesan replay, maka hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antar topologi dalam jaringan berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan melihat proses komunikasi data secara lebih detail menggunakan simulation mode pada Cisco Packet Trace ini. Nah, saya melakukan ping dari salah satu PC ke PC lain dalam topologi yang sama. Saat proses ping dimulai, pertama terjadi proses ARP di mana PC pengirim akan mencari alamat MAC address dari PC tujuan dengan ARP request. Nah, setelah PC tujuan menerima permintaan tersebut, PC tujuan akan mengirim ARP replay yang berisi alamat MAC miliknya. Nah, setelah alamat MAC diketahui, barulah PC pengirim mengirim ICMP echo request sebagai bagian dari proses ping. Kemudian PC tujuan akan membalas dengan ICMP echo replay. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi data dalam jaringan berjalan dengan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Zahra, NIM F551-24010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait topologi jaringan tree. Nah, seperti namanya yang bisa kita lihat juga di sini, topologi tree itu sendiri merupakan topologi yang menyerupai pohon, di mana strukturnya itu hierarki. Terdapat perangkat utama yang dimana perangkat utama itu bercabang ke beberapa switch. Nah, di sini bisa kita lihat switchnya itu ada switch 7, 8, 9, dan 10 yang saling terhubung antara switch satu dan lainnya, dimana setiap switch ini juga menghubungkan beberapa PC. Di sini total ada 5 PC. Nah, untuk skema IP yang kami gunakan sendiri itu, di sini bisa kita lihat kami menggunakan kelas C dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Oke. Untuk IP address-nya sendiri di sini bisa kita lihat di PC 5. Itu ada 192.168.5.2. 192 sendiri itu penanda bahwa kita berada di kelas C. Untuk 168 sendiri itu merupakan penanda bahwa bahwa jaringan kita ini merupakan jaringan privat.
Untuk titik 5 sendiri itu merupakan gateway-nya, dan titik 2 sendiri itu merupakan host dari PC-nya. Nah, di sini ada default gateway-nya, bisa kita lihat 192.168.5.254. Di sini itu penanda bahwa ada banyak gateway, ada banyak gateway yang masih bisa terpenuhi begitu. Karena di sini kami mengambil 254 agar lebih mudah untuk penomoran gateway-nya. Lalu itu salah satu contoh dari PC di topologi tree. Untuk PC 6, 7, 8 dan 9 itu semua sama seperti yang kita lihat juga di sini ya. Ini untuk skema IP address-nya. Oke. Selanjutnya itu terkait komunikasi antar jaringannya. Di sini bisa kita langsung coba saja menggunakan CMD dari PC-nya. Oke, kita buka di PC. Kita coba di PC 5. Kita buka lalu ke command prompt. Nah, di command prompt ini kita coba ping ke PC 3 di topologi ring dengan IP 192.168.1.5. Oke, kita coba ping. Kita lakukan komunikasi ini antar topologi. Kita lihat bagaimana responnya. Oke. Nah, ini penanda bahwa dia berhasil. Kita juga bisa tes langsung ya, tanpa harus membuka command prompt. Sini kita coba tes antar di satu topologi yang sama dari PC 5 ke PC 6. Oke, bisa kita lihat di sini statusnya bahwa itu successful, di mana source-nya itu dari PC 5, destination-nya PC 6. Type-nya itu sendiri di sini kita menggunakan type ICMP. Nah, lalu kita analisis terkait ICMP dan ARP sendiri. Nah, untuk itu kita coba melakukan simulasi agar lebih mudah. Oke. Nah, di simulasi sendiri kita coba filter di sini menggunakan ARP dulu ya. ARP. Kita coba filter. Oke, kita menggunakan ARP. Nah, oke, sudah selesai. Kita ubah. Lalu kita coba kirimkan menggunakan ini tadi pesannya. Kita coba ping dari PC 8 ke PC 7. Nah, lalu kita putar ya bagaimana simulasi pengirimannya untuk kita bisa melihat proses pengiriman menggunakan teknik ARP. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk ARP sendiri itu dia menggunakan caranya itu berbeda dengan ICMP. ARP sendiri tuh Address Resolution Protocol, di mana dia mengetahui alamat IP tujuan. Di sini dari PC 8 ke PC 7. Dia tahu alamat IP-nya, tapi dia memeriksa di mana lokasinya. Nah, untuk dia memeriksa di mana lokasinya itu, dia broadcast ke seluruh perangkat yang ada di dalam jaringan ini. Jadi dia kirimkan semua. Untuk setelah masuk ke dalam setiap PC, setiap PC yang ada, kalau PC-nya itu bukan PC yang dia tuju, maka PC itu tidak akan mereplay, kecuali di sini tadi bisa kita lihat bahwa PC 7 itu merespon, memberikan replay. Nah, itu penanda bahwa oh iya, ini PC yang
dituju yang sesuai alamat IP-nya. Nah, di sini kita coba menggunakan, kita filter. Oke, kita hapus dulu. Lalu kita coba filter, kita pakai ICMP. Nah, oke. Kita coba dari PC yang sama juga, dari PC 8 ke PC 7. Tapping. Nah, bisa dilihat ya. Di sini kita sama-sama bisa lihat bahwa dari PC 8 ke PC 7 itu cara dari ICMP dan ARP sendiri itu sangat berbeda, dimana saat dia menjalankan perintah ping ke alamat IP tujuan, dia itu dia langsung mencari, dia mengirimkan ICMP echo request ke perangkat tujuan ini, tapi dia langsung tahu di mana posisi dari perangkat tujuannya. Nah, jika perangkat tujuan ini aktif, terus itu sesuai, dia akan mengirimkan ICMP echo replay. Nah, seperti yang kita lihat juga tadi ya, bagaimana dia mereplay kurang lebih sama juga seperti ARP, cuman sangat berbeda fleksibilitasnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi terkait skenario insiden kedua, yaitu kesalahan konfigurasi gateway. Nah, jika ditemukan bahwa komputer ini tidak dapat mengirimkan paket data ke jaringan lain meskipun konfigurasi IP address dan subnet mask-nya itu sudah benar. Nah, ternyata setelah dilakukan analisis lebih lanjut, ternyata ada permasalahan yang terjadi pada konfigurasi default gateway-nya. Nah, default gateway ini kan merupakan alamat IP dari perangkat router yang berfungsi sebagai jalur keluar bagi perangkat untuk mengirimkan data ke jaringan lain. Nah, default gateway ini harus berada dalam jaringan yang sama dengan komputer, sehingga komputer itu dapat mengirimkan paket data terlebih dahulu ke router sebelum diteruskan ke jaringan tujuan melalui mekanisme routing yang telah dikonfigurasi pada router. Nah, pada pengujian ini kita coba di topologi star. Nah, misalnya PC 15 ini. Nah, di sini kan default gateway-nya itu 192.168.2.254. Nah, kita ubah. Misalnya di sini jadi 6. Nah, nanti ketika kita ingin melakukan ping ke jaringan lain atau topologi lain, dia akan mengalami error atau tidak atau failed. Ping sini ke misalnya sini ya, PC 10. Ya, kita lakukan saja simulation modenya. Saya kita lakukan di real time. Kita ping PC 15 ke PC 10. Ya, PC 10. Nah, dia akan fail. Nah, kita coba lagi dari PC 15 ke PC 24 pada topologi mesh. Nah, dia juga fail karena gateway-nya ini sudah kita ubah dan tidak sesuai dengan IP address atau jaringan pada topologi ini. Nah, ketika kita melihat router, di sini itu gateway yang sudah dikonfigurasi adalah ini. Nah,
dari 1.254 sampai 5.254. Jadi itu gateway dari kelima topologi ini dikonfig di dalam satu router ini. Nah, tadi kan saya masukkannya gateway ini. Jadi ini tidak akan terbaca oleh router. Jadi router ini akan bingung mau mengirimkan pesan atau ya pesan dari PC ini ke mana karena tidak ada gateway yang terbaca oleh router. Jadi solusinya kita harus menyesuaikan dengan gateway yang sudah kita config. Jadi ini kita lakukan kembali ping. Nah, ke sini. Kita lakukan kembali ping dari sini ke PC10. Kita lakukan kembali ping dari PC15 ke PC10. Nah, dia akan successful. Dia kenapa di sini failed? Karena ARP-nya itu biasanya belum terbaca. Jadi kalau sudah melakukan ping satu kali itu bakal tersimpan ARP-nya. Jadi untuk percobaan ping kedua dia pasti sudah sukses. Ini dari sini ke mesh tadi. Ini pasti failed. Jika kita ulang dia berhasil. Nah, tapi perlu diketahui bahwa pengujian itu dilakukan menggunakan Kisco Packet Tracer yang merupakan simulator jaringan. Nah, dalam beberapa kondisi, Packet Tracer itu masih dapat mengirimkan paket selama router itu memiliki jalur routing yang sesuai. Namun pada jaringan nyata, jika default gateway ini tidak berada dalam jaringan yang sama dengan komputer, maka paket data itu tidak akan dapat diteruskan ke router dan komunikasi jaringan akan langsung gagal. Jadi sekian penjelasan insiden yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.